Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam semangat dan salam bahagia untuk kita semua. Halo sahabat Seroja TV, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam serunya obrolan Wanoja di channel kesayangan kita semua, Seroja TV. Masih dalam suasana Hari Anak Nasional, saya mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2025. Sahabat Seroja TV, hari ini kita akan ngobrol bareng dalam suasana yang sangat bermakna. Karena bertepatan dengan momen peringatan Hari Anak Nasional 2025. Sebuah peringatan yang bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa anak-anak bukan sekedar penerus, tetapi pemilik masa depan. Episode kali ini kami mengangkat tema Suara Pemilik Masa Depan dari Hati untuk Negeri. Tema ini mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan mendengarkan, bukan dari tokoh, pejabat, atau ahli, tapi dari suara anak-anak muda. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial dari Forum Anak Kota Bandung, yaitu sekelompok anak muda yang sangat keren, sangat aktif untuk menyuarakan hak, mimpi, harapan, bahkan kritik mereka terhadap isu-isu anak. Penasaran seperti apa obrolannya? Ayo kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang sudah datang hari ini. Mungkin boleh perkenalan dulu kakak-kakak? Oke, halo sahabat Seroja TV. Perkenalkan aku Saidi Nur Asfia. Akrabnya sih aku bisa dipanggil Asfi. Aku dari pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Halo sahabat Seroja TV, perkenalkan aku Keke Anggitan. Aku biasanya dipanggil Keke dari pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung juga. Baiklah, terima kasih. Dan mungkin bisa dijelaskan nih untuk pendidikan terakhirnya apa dan mungkin organisasi yang pernah diikuti selama SMA atau apa gitu. Oke, kalau dari Asfi sendiri, Asfi terakhir SMA Negeri 10 Bandung. Kebetulan baru lulus tahun ini. Terus kegiatan Asfi ikut organisasi pernah di OSIS, SMA dan di SMP. Lalu juga sempat mengikuti sebagai penyiar radio di Urban Radio. Dan sekarang sebagai pengurus Forum Anak Kota Bandung. Oke, kalau dari aku sendiri, untuk sekolahnya sama kayak Ashfi di SMA Negeri 10 Kota Bandung juga, dan baru lulus tahun ini juga. Untuk organisasi yang pernah aku ikutin, itu ada Podcast School Generasi 4, dan sekarang aku lagi dan masih di pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Keren banget ya SMA dan memiliki banyak sekali aktivitas-aktivitas yang positif dan juga keren-keren banget nih. Dan aku dengar-dengar nih Kak Ashfi pernah ikut volunteer. Iya. Bisa diceritain dong sedikit keseruannya gitu. Oke, jadi kebetulan pada tahun 2024 kalau tidak salah, Asfi berkesempatan untuk mengikuti volunteer di Malaysia. Pada saat itu melalui berbagai tahap seleksi dan bergabung bersama kakak-kakak mahasiswa yang lain gitu ya. Asfi di sana membagikan informasi ataupun sosialisasi kepada anak-anak Indonesia yang memang tinggal di Malaysia. Dan pada saat itu anak-anaknya tentu saja berusia anak-anak dan belum bisa untuk balik ke Indonesia karena ada satu kendala gitu. Makanya adalah dibukalah volunteer khusus untuk anak-anak muda di Indonesia yang mau berangkat ke Malaysia untuk mengenalkan kembali negara Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Jadi waktu itu Asfi sama kelompok Asfi bersama dengan teman-teman mahasiswa pada saat itu berbagi cerita, sharing-sharing terkait anak-anak nggak boleh lupa bahwa Indonesia itu punya beragam macam budaya, punya berbagai macam bahasa yang harus kita lestarikan. Terus jangan lupa bahwa mereka juga berasalnya dari Indonesia begitu. Oh, keren banget ya, masih SMA dan bisa mengikuti acara yang mostly sama anak-anak mahasiswa gitu ya, dan pasti menjadi pengalaman yang sangat-sangat bermakna. Baiklah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil aku mau nanya-nanya satu dan lain hal. Untuk aku mau nanya dong, bisa jelasin nggak sih apa sih Forum Anak Kota Bandung itu gitu? Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh dari Ashfi. Kalau Forum Anak Kota Bandung itu merupakan wadah partisipasi anak ya, yang dimana pengurusnya itu anak-anak dan diikut kesertakannya juga oleh anak-anak. Jadi kita itu dari anak untuk anak konsepnya gitu. Siap. Nah, Forum Anak ini berdiri pada tanggal 19 April tahun 2004 gitu. 2004. Ya, dimana kita juga di bawah
binaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Lalu juga pendamping kita dari TTT LPA, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat. Lalu juga ada Akang Teteh fasilitator yang biasanya mendampingi kami dan sebelumnya menjadi pengurus gitu. Lalu baru ada pengurus 45 orang pengurus yang sudah terseleksi dari berbagai macam tahap seleksi yang sudah terpilih dari ratusan anak-anak yang lain begitu. Jadi biasanya kita itu menjadi jembatan antara anak-anak Betul. Kota Bandung dengan pemerintah gitu. Dan anggota Forum Anak Kota Bandung itu seluruh anak-anak Kota Bandung. betul. Namun pengurusnya Itu yang mengikuti anak-anak seleksi. yang sudah diseleksi Ya. gitu. Dan tingkatannya juga dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kelurahan dan kecamatan. Wah, luar biasa sekali. Aku takjub banget mendengarnya ya. Keren banget. Dan dengar-dengar aku mau nanya dong, sejak kapan sih kakak-kakak ini tuh bergabung dan apa yang menjadi motivasi nih untuk mengikuti Forum Anak Kota Bandung ini gitu? Oke, kalau misalnya dari kapan, aku tuh ikut dari tahun 2022. Jadi aku mau menjelaskan dulu kalau di Forum Komunikasi Anak Kota Bandung itu satu periodenya selama 2 tahun. Nah, kebetulan aku dan Ashfi itu ikut 2 periode. Jadi periode pertama 2022 Ya. hingga 2024. Lalu setelah itu kami mengikuti seleksi lagi. Kami mengikuti open recruitment lagi untuk lanjut ke periode 2 dari tahun 2024 hingga 2026. Iya. Ya, jadi kalau bisa dihitung kita dari SMP kelas 9 ikut SMP. sampai lulus SMA. Wah, keren banget. Wow, keren banget ya Dan semuanya. motivasi kita sebenarnya karena kita aware terhadap anak-anak, masih banyak anak-anak di lingkungan sekitar kita yang merasakan kekerasan atau merasakan kayaknya ada hal-hal yang melenceng dari hak anak yang memang harus kita suarakan. Makanya Asfi dan Keke ini ikut tergabung dalam Forum Anak Kota Bandung selain untuk menyuarakan aspirasi mereka agar hak anak juga di Kota Bandung bisa terpenuhi, dan di Forum Anak juga tempatnya kita untuk bertumbuh dan berkembang. Buat belajar juga. Iya, gitu. betul. Aku jadi banyak belajar ya tentang forum ini di sini ya semuanya. Lalu aku mau nanya juga nih, kan aku mau nanya apa sih kegiatan utama dari Forum Anak ini gitu? Oke. Kegiatannya Kegiatannya banyak banget di kita tuh ya. Bahkan di tahun kemarin tuh sempat 1 tahun itu ada 123 3 kegiatan, betul. Wow, Selama 1 tahun. tahun. 1 tahun Iya, Iya. 130. Bisa mencapai 123 kegiatan. Wow. Dan apa aja itu, ngapain aja? Intinya boleh tahu? biasanya sosialisasi, Iya. kampanye, edukasi berupa games. Tapi iya. iya. Kita juga terbagi jadi 5 klaster. Betul. Ada 5 klaster klaster. dan 1 media komunikasi. Jadi kalau di Forum Anak itu dibilangnya tuh klaster kayak divisi Kayak gitu. divisi gitu. Kayak divisi di OSIS gitu. Kalau boleh tahu satu klasternya ada berapa orang? Itu tergantung Tergantung dari ya, anggota tergantung Forum ya. Anak. Tapi biasanya sekitar 5 5 sampai sampai 8 ya, 5 sampai 7 orang gitu. Dan untuk Forum Anak Kota Bandung ini, gimana sih caranya untuk memperjuangkan hak dan suara anak-anak di Bandung tuh gimana gitu? Dengan sebanyak anak-anak itu. Nyambung ke kegiatan-kegiatan tadi nih. Jadi kita tuh selain mengadakan kegiatan, kita juga sekaligus menjaring suara anak-anak di Kota Bandung gitu. Mungkin aku Ashfi mau menceritakan beberapa kegiatan unggulan di Forum Anak ini. Yang pertama ada Abah Cekatan. Abah Cekatan itu merupakan singkatan dari Aksi Barudak Hebat Cegah Kekerasan Terhadap Anak. Wow, matching ya. Boleh dijelaskan apa sih itu? Oke, jadi Abah Cekatan itu salah satu program unggulan yang kita laksanakan pada tahun 2023 dan berkelanjutan sampai saat ini gitu. Sampai hati. Iya, Abah Cekatan ini kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, terus ada berbagai tahapannya. Tahap pertama itu kita audiensi ke Dinas Pendidikan, lalu audiensi ke ayah bunda kita nih, ke DP3A untuk bisa mendampingi kami dalam kegiatan Abah Cekatan. Nah, lalu selanjutnya kami mengundang SMP-SMP yang ada di seluruh Kota Bandung untuk mengikuti
mengikuti sosialisasi terkait kekerasan, sehingga mereka nanti bisa paham nih apa itu kekerasan, bagaimana cara mengatasinya. Dan Abah Cekatam juga punya poin 6B ya, yang dimana membuat anak-anak ini lebih paham terkait bagaimana cara mengatasi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Lalu setelah sosialisasi itu kan pasti harus ada outputnya ya, atau dampaknya gitu. Makanya semua perwakilan anak-anak yang terlibat dalam SMP di Kota Bandung itu melaksanakan deklarasi serentak dan kampanye serentak di sekolahnya masing-masing dengan tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi ada satu hari di mana kita semuanya post Twibbon, post video, post foto, itu menggebiarkan satu kota Bandung ya, satu kota Bandung, bahwa kita sebagai anak-anak itu semuanya satu suara, punya satu visi dan misi untuk berani stop kekerasan gitu. Terus Abah Cekatan juga ada beberapa edisi nih. Jadi selain ke SMP kita juga ada edisi Abah Cekatan Gopas atau Ghost to Pesantren. Jadi kita memberikan sosialisasi edukasi mengenai stop kekerasan ini ke pesantren gitu. Selanjutnya ada Abah Cekatan Gocan atau Abah Cekatan Ghost to Kecamatan. Jadi memberikan sosialisasi edukasi mengenai Abah Cekatan itu ke anak-anak kecamatan gitu. Jadi menyeluruh. Dan Abah Cekatan juga kita nggak hanya sosialisasi gitu, nggak hanya pakai PPT, tapi kita juga punya ular tangga yang dicetak di spanduk besar. Ular tangga? Medianya media tuh edukasinya tuh pakai ular tangga yang besar. Terus ada dadu boneka yang besar. Jadi ketika kita sosialisasi, anak-anaknya bisa sambil main. Dan isi dari ular tangganya itu adalah terkait dengan materi Abah Cekatan gitu. Jadi anak-anak nggak akan bosan ketika mendengarkan kami berbicara mengenai kekerasan. Wah, keren banget ya sahabat Seroja TV, bagaimana spread kegiatan ini gitu ya. Dari game-game itu juga berarti buatan ini juga? Buatan vokap juga. Kan kita ada Medcom. Nah, dari Medcom itu ngedit sendiri gitu. Ular tangganya tuh. Sangat penuh dengan kreativitas ya semuanya. Kita juga punya kipas. Jadi kipas yang isinya itu materi. Jadi anak-anak materi singkat. Ada kipas terkait Abah Cekatan, ada juga kipas Panglima. Panglima juga salah satu program inovasi dari Forum Anak. Itu artinya Perani Bully Bersama. Jadi kalau Abah Cekatan itu berfokusnya di kekerasan, kalau Panglima itu fokusnya di bullying gitu. Untuk kegiatannya nggak jauh beda sama Abah Cekatan, sama juga kita sosialisasi edukasi ke SMP gitu. Seperti itu. Terima kasih banget. Ini selain itu ada lagi kegiatan aktivitas yang seru-seru, aku dengarnya seru gitu ya. Dan kita punya program juga yang pastinya dilakukan setiap tahun. Itu namanya JUS. Itu bukan jus yang minuman. kita beli. Nah, itu bukan. JUS itu singkatan program. Namanya itu Jemput Aspirasi. Jemput ya. Aspirasi. Jadi setiap tahun Forum Anak itu menjaring seluruh aspirasi anak-anak yang ada di Kota Bandung dari berbagai lapisan anak-anak, mulai dari Yayasan Kanker, Panti Asuhan, LPKA, terus juga anak disabilitas atau anak yang memang membutuhkan perlindungan khusus, dan anak-anak di tiap satuan pendidikan gitu. Kita menyebarkannya itu biasanya ketika kita kegiatan, kita sekalian memberikan sticky notes yang isinya nanti harapan anak-anak di Kota Bandung ataupun keluh kesah gitu. Aspirasi, cita-cita mereka gitu untuk buat Kota Bandung ke depan. Iya. Selain secara offline, kita juga ngasih secara online melalui Google Form gitu. Jadi anak-anak yang belum kita jangkau untuk mengikuti kegiatan kita secara offline, itu bisa isi aspirasi mereka lewat Google Form gitu. Kita share di Instagram kita. Kan Instagramnya namanya apa kalau boleh tahu? Nama Instagramnya Forum Anak Kota Bandung. Oh, jadi di situ kalian menyalurkan kegiatan-kegiatan kalian, menginformasikan seperti itu. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan ini, pasti kalian ada dong kendala dan kendala dan tantangan terbesar gitu dari ini. Kalau boleh tahu apa tantangannya gitu? Tantangannya mungkin aku mau sedikit cerita juga mengenai Jemput Aspirasi ini gitu. Jadi Jemput Aspirasi ini tidak hanya kita jaring suara anak-anak, tapi kita juga sampaikan kepada pemerintah melalui Musrenbang. Betul. Jadi waktu itu sempat
kita tuh kolaborasi sama Save the Children untuk membuat musrenbang anak. Anak. Jadi biar Musrembang itu Iya, kalau musrenbang boleh tahu itu apa ya? artinya musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi setiap tahun itu pemerintah membuat suatu forum yang isinya itu evaluasi kinerja, program kinerja pemerintah dari tahun sebelumnya sampai dengan harapannya untuk selanjutnya. Nah, forum anak ini alhamdulillahnya selalu dilibatkan dalam forum tersebut. Nah, namun ada satu tahun ya di mana waktu itu kita mendapatkan kesempatan juga untuk kolaborasi dengan Save the Children di Saung Angklung Ujo. Jadi yang biasanya dalam musyawarah perencanaan pembangunan itu forum anak diberikan kesempatannya untuk berbicara secara formal mengenai suara anak Kota Bandung yang kita sudah jaring dari berbagai kita lapisan sudah anak susun itu. juga. Dan pada tahun waktu itu kita menyampaikannya melalui permainan tradisional, kabaret, tarian gitu. Jadi secara anak-anak yang memang itu memang perannya anak-anak di Iya. situ gitu. Jadi kita menyampaikan poin-poin suara anaknya itu melalui kabaret, menjadi Iya. sebuah alur cerita kabaret. Terus kita tampilkan waktu itu di Saung Angklung Ujo. Iya. Dan untuk tantangannya ada mungkin apa ya, miskomunikasi dari anak-anaknya atau apa mungkin? Oke, kalau tantangan dari Asih sendiri gitu ya, biasanya ketika kan kita sering memberikan sosialisasi nih kepada anak-anak ataupun edukasi. Salah satu tantangan itu biasanya Asfi kadang takut ataupun ragu ketika memberikan pemaparan materinya. Karena kan takutnya anak-anak salah tangkap, nanti berdampaknya sangat besar kepada yang lain Iya, gitu ya kan. bener banget, Apalagi bener banget. isunya terkait hal-hal yang rentan seperti Iya, kekerasan, bully dan segala macam gitu. Nah, tapi untungnya di forum anak juga sering adanya peningkatan kapasitas. Jadi sebelum kita memberikan materi kepada orang lain, kita dikuatkan dulu nih sebenarnya kita ini tugasnya apa, terus juga sebenarnya kita harus melakukan apa, harus berbicara kepada anak-anak seperti apa, dan sebelum menyampaikan materi kita biasanya mendapatkan materi dulu dari orang dewasa. Jadi harus paham dulu materinya sebelum kita menyampaikan kepada Pada anak-anak anak-anak gitu. gitu. Kalau untuk Kakak Keke mungkin? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kan kalau misalnya kita mengadakan kegiatan biasanya itu kita membuat plan A, plan B kan. Gimana supaya kegiatannya itu pas di lapangan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, menurut aku tantangan paling sulit buat aku itu ketika kita udah sampai di lapangan namun plan A itu tidak bisa kita gunakan karena ada satu dan lain hal, misalnya ada hambatan. Terus kita harus muter otak gimana caranya strategi kita untuk mengubah dari plan A itu ke plan B dan mengubahnya itu langsung saat set di lapangan On gitu. time gitu Iya, ya. Langsung saat itu juga. Jadi Iya. harus spontan sih. Iya, betul. Iya. Keren banget ya. Itu pasti dengan pengalaman organisasi kalian juga sangat membantu gitu ya. Dan kita lanjut, kan hari ini masih mengingat Hari Anak Nasional. Dan menurut kalian tuh apa sih makna dari Hari Anak Nasional ini gitu? Oke. Kalau menurut Aswi sendiri, makna dari Hari Anak Nasional itu bukan sekedar seremonial atau hanya peringatan, tapi ini adalah hari di mana anak-anak patut untuk dirayakan dan benar-benar didengarkan melalui suara mereka. Aspirasinya itu harus didengarkan gitu. Menurut Asfi, makna dari Hari Anak Nasional itu adalah salah satu momentum di mana ketika anak-anak bersuara, itu adalah kesempatan bagi anak-anak untuk bisa menyampaikan keluh kesahnya, untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa yang mereka rasakan, dan mereka harus merasa dilindungi sama orang dewasa begitu. Jadi Hari Anak adalah hari yang sangat spesial untuk anak-anak karena semua anak itu patut untuk dirayakan dari semua aspirasi, dari semua pengalaman yang mereka pernah alami. Kalau makna dari aku sebenarnya banyak banget ya. Pastinya. Karena kalau dari pandangan aku sendiri kadang anak-anak tuh kurang kenotis sama orang-orang Iya, dewasa. bener. Kayak misalnya aduh namanya juga anak-anak lah nggak ngerti gitu. Iya. Jadi tapi kalau di hari anak tuh aku ngerasa anak-anak tuh jadi spesial banget gitu. Jadi orang dewasa tuh jadi tahu gitu apa aja hak-hak yang harus terpenuhi sama anak-anak gitu. Karena kan banyak banget hak-hak anak yang kadang tersepelekan gitu atau bahkan nggak kelihat sama orang-orang gitu. Jadi kalau di hari anak tuh orang-orang tuh kan suka nge-share informasi tuh mengenai anak di sosial Iya, media, iya. terus juga ada poster dan lain-lain. Jadi orang dewasa tuh bisa membaca, bisa melihat, jadi lebih paham mengenai hak-hak anak yang harus terpenuhi gitu. Dan untuk
menurut kalian apa aja sih suara dan harapan anak-anak dari Kota Bandung yang pernah kalian dengar gitu, yang ingin kalian sampaikan pada momen Hari Anak ini? Kebetulan kita Kita, juga punya susunan poin Mhm. yang sudah kita sudah kita susun nih dari poin nomor 1 sampai dengan poin 13, yang dimana itu merupakan perwakilan suara dari seluruh anak-anak yang ada di Kota Bandung, dari seluruh lapisan anak-anak. Jadi yang tadi kan kita punya program namanya JUS, Jemput Aspirasi. Nah, dari JUS itu kita kemas melalui suara anak Kota Bandung tahun 2025 gitu. Tiap tahun itu pasti kita bikin lagi baru poin-poin Iya. suara anaknya tuh, kayak jadi ada suara anak Kota Bandung tahun 2023, 2024. tahun 2024 sampai sekarang terbentuk lagi di Iya. tahun 2025 gitu. Karena tiap tahun itu kita anak-anak tuh pasti memiliki isu yang berbeda-beda Iya, betul. gitu. Apalagi dengan seiringnya perkembangan zaman Iya, ya. betul banget, bener banget. Dan ini pasti paling terbaru nih, paling new. Iya, ya. paling Aku boleh terbaru tahu dong nih. apa aja nih? Oke, kita bacain dulu ya. Ya, boleh. Yang pertama, Suara Anak Kota Bandung tahun 2025 ini anak-anak tuh ingin pemerintah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat ini untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak. Jadi hak anak itu perlu kita ketahui ada 4 hak anak: hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Nah, 4 hak anak ini yang harapannya anak-anak tuh pengen terpenuhi seluruhnya dari 4 hak ini. Jadi pengen semua lembaga masyarakat, media usaha, pemerintah, bahkan lingkungan sekitar anak-anak ini bisa mengetahui 4 hak dasar anak dan bisa memenuhi keempat hak anak ini. Iya, jadi sebenarnya hak anak itu ada 31. 31. Namun kan kalau kita hafalin satu-satu Iya. agak sulit. Sulit ya. Terus dikemas lagi menjadi 10, dari 10 itu dikemas lagi menjadi 4 gitu. Oh, seperti itu. Iya. Dan aku mau nanya nih, kalau misalkan ada anak-anak yang merasa hak-haknya itu tidak terpenuhi, gimana caranya gitu? Apakah dia bisa ngomong dengan beberapa orang dekatnya atau apa gitu? Oke, jadi kalau ada anak yang merasa haknya tidak terpenuhi, anak-anak ini bisa menyampaikan aspirasi tadi melalui JUS ya, Jemput Aspirasi. Ataupun bisa langsung komunikasi dengan Forum Anak Kota Bandung, karena suara mereka nanti akan kita jadikan poin dan akan kita sampaikan kepada pemerintah dan orang dewasa ataupun jajarannya gitu. Nomor 2, jadi anak-anak itu meminta untuk berkolaborasi dalam menyediakan informasi layak anak. Jadi kan sekarang tuh seiring berkembangnya zaman tadi, kadang di sosial media itu informasi-informasi itu tidak disaring dengan benar gitu. Kadang kan banyak banget informasi yang kurang baik bagi anak tersebar di sosial media dan bisa dilihat oleh semua usia gitu. Terus banyak banget sekarang tuh tentang cyberbullying, terus juga judi online gitu. Namun kan judi online dan cyberbullying itu khususnya di online ya, di online gitu. Namun informasi layak anak ini tidak hanya bisa disampaikan secara online gitu, tidak hanya disampaikan di sosial media, namun juga anak-anak tuh minta untuk pemerintah memberikan informasi layak anak secara offline, secara online, untuk agar media massa dan dunia usaha itu bisa memberikan informasi di sosial media itu yang layak bagi anak. Oke. Lalu selanjutnya poin ketiga itu anak-anak tuh ingin berkolaborasi bersama pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung program Laskar. Jadi Forum Anak juga punya namanya Laskar. Laskar itu lakukan aksi bersama, jaga lingkungan sehat dan resik. Jadi sebagai wujud tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Jadi anak-anak ingin lingkungan di sekitarnya itu bisa aman, bersih. Dan sehat untuk anak-anak gitu. Kita juga pernah mengadakan kegiatan Laskar ini secara offline di Tahura. Jadi kita selain main sekalian refreshing healing gitu, kita juga memungut sampah di sana. Dan juga kita memberikan informasi kepada pengunjung di Tahura untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan kategorinya gitu. Jadi kayak makanan basah dibuangnya di tempat khusus makanan basah gitu, ya. organik, anorganik gitu. Selanjutnya ada poin nomor 4, yaitu anak-anak itu meminta untuk, karena waktu itu lagi marak banget mengenai bullying di sekolah, jadi luncurlah program inovasi dari Vokap itu, Panglima tadi, Perangi Bullying Bersama gitu. Jadi anak-anak tuh meminta untuk pemerintah itu coba membuat
program yang bisa mengurangi bullying di sekolah gitu. Akhirnya Vokap membantu untuk mengurangi bullying tersebut dengan cara kita membuat deklarasi mengenai bullying di sekolah, terus juga sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah mengenai bahaya bullying dan kenapa sih bullying itu tidak baik dan sebagainya. Oke. Dan di nomor 5 itu kebetulan Forum Anak juga pernah audiensi kepada Pengadilan Agama Negeri Bandung, di mana kita membahas terkait dispensasi perkawinan anak. Nah, ketika Vokap meluncurkan program Jemput Aspirasi, ternyata ada anak-anak yang memang mencurahkan isi hatinya mengenai dispensasi perkawinan anak. Makanya nomor 5 ini ada anak-anak tuh ingin menolak adanya dispensasi perkawinan anak dan melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Karena dari perkawinan anak ini nanti akan timbul lagi masalah-masalah lain seperti stunting dan masalah kesehatan lainnya gitu. Gitu. Nyambung ke masalah kesehatan lainnya, di poin Nomor nomor 6. 6 itu ada mengawasi dan menghentikan berbagai indikasi eksploitasi yang menyebabkan anak terkena HIV/AIDS. Salah satu Dampak ya. dampak dari perkawinan anak itu sendiri adalah HIV/AIDS gitu. Dan di poin nomor 7 itu anak-anak ingin mengoptimalkan KTR atau kawasan tanpa rokok serta menolak iklan promosi sponsor rokok termasuk rokok elektrik. Karena kan ketika di jalan-jalan gitu ya banyak spanduk-spanduk terkait rokok-rokok segala macam. Nah, anak-anak itu kan masih banyak banget betul. gitu iklan Nah, tentang anak-anak itu rokok. kan kadang penasaran ya gimana sih rasanya rokok, terus karena banyak yang promosi jadi pengen cobain. Nah, makanya inginnya dikurangi adanya iklan promosi sponsor rokok dan mengoptimalkan KTR atau kawasan tanpa rokok. Gitu. Apalagi sekarang lagi marak banget rokok elektrik ya. Iya, Jadi anak-anak tuh penasaran banget sama rokok-rokok elektrik Yang berasa gitu. gitu Iya, kan. yang berasa Iya, gitu iya, ya. Jadi kita mencoba untuk mengurangi iklan-iklan rokok. Selanjutnya di poin 8, menciptakan dan lebih menerapkan sekolah pesantren dan satuan pendidikan yang ramah anak. Sebenarnya ini nyambung ke mengenai bullying dan kekerasan tadi sih, karena di sekolah itu bisa terjadi bullying nggak hanya anak ke anak gitu, anak sama anak, tapi bisa juga guru ke anak betul. melakukan kekerasan gitu. Jadi gimana caranya mengoptimalkan dan juga mengembangkan lagi sekolah ramah anak di Kota Bandung gitu. Oke, di nomor 9 itu memaksimalkan peran orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan memberikan parenting edukasi untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan terbebas dari stunting. Karena kan di sini ketika orang tua ini tidak terkait pendidikan kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya itu kan tidak selalu harus dengan misalkan tidak selalu baca, menulis, tapi juga ada makanan sehat yang jika tidak dipelajari dengan baik maka anak-anaknya bisa mengalami stunting gitu. Selanjutnya ada poin nomor 10. 10, mewujudkan lingkungan yang bebas diskriminasi. Betul. Dan dengan lebih memperhatikan anak yang memerlukan perlindungan khusus gitu. Jadi kadang kan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus itu dampaknya diskriminasi ya, tinggi banget dampak mereka untuk terkena diskriminasi gitu. Jadi gimana caranya untuk kita mengurangi dan mengoptimalkan tidak adanya diskriminasi gitu, khususnya kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kalau poin 12 itu terkait memfasilitasi musrenbang anak secara terpisah. Jadi tadi kan sudah diceritakan tentang musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan gitu, yang isinya adalah forum bersama orang dewasa. Nah, kami juga ingin dilibatkan dalam musrenbang namun yang terpisah gitu. Jadi tadi kita sudah berkolaborasi dengan Save the Children yang dimana menyampaikan suara anak itu melalui tarian, kabaret, dan budaya-budaya Indonesia lainnya gitu. Jadi kita bisa lebih mengekspresikan diri kita gitu. Gimana caranya kita menjelaskan suara anak itu melalui anak lagi yang dapat dipahami oleh anak-anak lagi gitu. Iya gitu. Sama dengan motto kalian tadi, anak dari anak Untuk untuk anak, iya betul. gitu. Iya. Dan yang terakhir itu pemerintah merealisasikan pelatihan konvensi hak anak dan pelatihan konselor sebaya untuk meningkatkan kapasitas forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Jadi kan biasanya anak-anak ini lebih sering bercerita ataupun lebih jujur gitu ya kepada lebih nyaman sama teman-teman sebayanya gitu ya dibanding sama orang dewasa atau orang yang lebih tua gitu. Jadi kami ingin sebagai forum anak gitu untuk bisa menjadi konselor sebaya dan mendapatkan pelatihan konvensi hak anak sehingga nanti kita bisa menjalankan peran kita sebagai pelopor dan pelapor.
gitu. Mendengar ada lagi? Ada yang terlewat nih satu mengenai infrastruktur dan transportasi yang ramah anak. Sebenarnya di Kota Bandung ini mengenai transportasi dan infrastruktur sudah cukup ramah anak karena di transportasi umum bis itu bisa menggunakan kartu pelajar gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah yang pulang sekolah mau naik bis itu bisa tap kartu pelajar, itu nanti dapat diskon. Jadi harganya lebih murah dari yang nggak pakai kartu pelajar. Yang mungkin udah dewasa gitu, orang-orang dewasa gitu. Jadi dari transportasi sudah cukup baik dan sudah cukup ramah anak gitu. Dan ini berlaku di sekitar Bandung semuanya. Iya, di Kota di sekitar Bandung. Bandung. Kalau naik bis pakai kartu pelajar itu bisa lebih murah harganya. Aku baru tahu nih fact ini ya. Boleh Aku baru tahu dicoba fakta ini. Boleh dicoba ya. Dan mendengar poin-poin ini jadi lebih tenang hatinya mendengar bahwa banyak sekali anak-anak yang bisa menyuarakan apa hak-hak mereka dari lewat poin-poin ini. Keren banget. Dan dengan ini tuh aku mau nanya dong, apa aja sih keresahan dan tantangan yang sering dirasakan anak-anak di lingkungan kalian gitu? Kalau di lingkungan aku sendiri sih mungkin sekarang tuh masih banyak banget khususnya perempuan ya yang terkena kekerasan seksual gitu, atau simpelnya catcalling ya biasanya sebutnya. Zaman sekarang tuh catcalling sekarang gitu. malah menormalisasikan Iya, kayak gitu ya, malah menormalisasikan. kayak ya udahlah gitu aja gitu. Padahal itu tuh hal yang pelecehan juga. gitu, itu termasuk ke pelecehan juga gitu. Kalau misalnya di lingkungan aku sih kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya dilihat dari isu terbaru saat ini di Kota Bandung ini sedang maraknya mengenai anak-anak yang putus sekolah. 3T ya. Terluar, bentar. Ada 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. tertinggal, terdepan dan terluar. Tertinggal, terdepan dan terluar gitu. di Kota Bandung. Iya, jadi itu adalah anak-anak yang putus sekolah atau rentan putus sekolah gitu. Akhirnya pemerintah kota itu kemarin memfokuskan untuk adanya pendidikan yang inklusif gitu di Kota Bandung supaya anak-anak yang 3T ini tuh bisa lanjut sekolah, entah itu mengikuti paket C gitu. Dari Forum Anak Kota Bandung sendiri pernah mengangkat isu ini, mungkin dijadikan kegiatan? Oke, kita sebelumnya pernah berkegiatan dengan anak-anak jalanan waktu itu. Jadi mereka kita nyamperin ke tempat mereka. Di sana itu ada anak-anak jalanan yang biasanya kan mereka bekerja gitu dan tidak sekolah gitu. Dan kita memberikan edukasi bahwa terkait kekerasan ataupun isu-isu anak yang kita angkat pada saat itu gitu. Dan kalau bisa bicara langsung gitu ke pemerintah, apa aja sih yang pengen kalian omongin tentang anak-anak ini gitu? Oke, kalau dari Asfi dulu mungkin Kalau dari Asfi sendiri yang ingin disampaikan adalah jangan lupa untuk terus melibatkan anak dalam setiap halnya, dalam setiap kegiatannya. Karena di Kota Bandung ini kan isinya nggak cuma orang dewasa gitu, tapi ada kami nih sebagai anak-anak yang pastinya ingin dilibatkan, dan ketika kami dilibatkan akan sangat merasa dihargai dan akan sangat senang gitu. Karena pastinya harapan Indonesia juga untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti dan membutuhkan generasi emas juga. Nah, untuk mewujudkan itu Asfi berharapnya pemerintah ataupun jajarannya bisa terus berdampingan dengan anak-anak, bisa mendengarkan anak-anak dan bisa tetap untuk merealisasikan harapan dari anak-anak yang disampaikan kepada pemerintah melalui musrenbang begitu. Ya, kalau dari aku sendiri juga nggak jauh sama Ashmi, karena kan misi di Forum Anak itu sama ya, untuk menjadi jembatan antara anak-anak dan juga pemerintah gitu. Kalau dari aku pribadi, aku ngerasa mungkin anak-anak itu memerlukan dampingan khusus ya, khususnya dari orang-orang dewasa gitu. Terkadang orang tuanya itu mungkin sibuk bekerja gitu, akhirnya memberikan anak gadget tanpa adanya dampingan gitu. Ya, betul. Jadi dari aku mungkin dari informasi layak anak tadi mungkin bisa difokuskan dan dioptimalkan supaya memberikan informasi yang lebih layak anak lagi di sosial media, dan juga diberikan mungkin kalau misalnya di satu platform itu ada khusus kids gitu. YouTube kids gitu ya, kids gitu. Jadi bisa anak-anak itu bisa kepantau gitu kalau misalnya mereka tetap melihat dan menonton hal yang emang
seharusnya mereka Tonton. tonton gitu. Agak sedih juga ya soalnya melihat anak-anak yang kalau nangis dikasihnya HP, Iya, dikasihnya betul. HP Iya. gitu ya. Sekarang banyak sekali terjadi yang seperti itu, dan terima kasih sekali sudah mengucapkan hal itu. Dan tadi mengenai orang tua juga nih, menurut kakak tuh apa sih bentuk idealnya seorang orang tua gitu, seorang orang dewasa terhadap anak gitu, apa yang seharusnya gitu? Sebenarnya untuk jenis parenting itu banyak sekali ya, Iya, dan setiap orang tua itu memiliki Parentingnya berbeda-beda iya, cara gitu. mendidik yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita sebagai anak juga nggak bisa terlalu menghakimi gitu gimana Iya. caranya orang tua mendidik kepada anaknya gitu. Cuman kalau dari anaknya sendiri mungkin emang perlu banyak sekali dampingan, apalagi anak itu kan ada yang namanya golden age gitu, di mana anak itu lagi Masanya untuk bertumbuh. berkembang, masanya untuk menyerap banyak informasi, banyak sekali yang mereka serap gitu, entah itu dari yang mereka lihat, mereka dengar gitu. Jadi emang mungkin orang tua itu lebih mendampingi anaknya lagi gitu. Jadi kayak ya tadi jangan langsung dikasih gadget Iya, gitu jangan kalau misalnya iya, lagi bener. nangis gitu. Kalau dari Asih sendiri itu sama ya, nggak jauh beda dari Keke. Kalau kita nggak bisa menghakimi parenting dari orang tua karena pastinya mereka juga punya masing-masing tujuan yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau dari suara anak sendiri, inginnya bahwa ketika diberitahu itu lebih halus lagi, lebih lembut lagi. Karena zaman sekarang itu bukan waktunya untuk dibentak-bentak, Iya, ya nggak sih? Bukan waktunya iya, untuk iya, iya. dimarahi, diberikan kekerasan gitu. Justru saat ini tuh kalau dibentak kita malah berani untuk Iya, melawan. berontak Dan ya. malah jadi nggak ngerti gitu. Iya, loh. jadi apa Apa sebenarnya sih yang ya? salah gitu. Kenapa sih dibentak mulu? Aku Iya. salah apa? Iya, Gitu. bener banget. Jadi bener lebih banget. baik jika dihaluskan, Iya. terus diberitahu baik-baik dan diberikan pemahaman kenapa kamu salah gitu sih. Iya, bener. Dan apa sih pesan kalian untuk sesama anak-anak di Bandung? Apa pesan kalian untuk mereka semua gitu? Oke, kalau dari Asu sendiri, pesan aku untuk anak-anak di Kota Bandung, seluruh lapisan anak-anak di Kota Bandung, pastinya jangan lupa untuk menjadi pelopor dan pelapor juga, karena harapannya kan Forum Anak ini memiliki peran sebagai 2P dan PAPP atau partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan gitu. Harapannya ini bukan hanya Forum Anak yang menjalankan tugasnya sebagai pelopor dan pelapor, namun juga teman-teman di Kota Bandung bisa menjalankan tugas teman-teman sebagai anak-anak yang dapat menjadi aspirator juga bagi anak-anak lainnya. Jadi bisa merangkul sama anak-anak dan jangan takut untuk bersuara ketika teman-teman melihat, merasakan ataupun mendengar anak-anak yang lainnya ini sudah keluar dari hak-hak mereka, tidak mendapatkan hak-haknya, mendapatkan tindakan kekerasan, perlakuan tidak pantas dari sesama anak-anak ataupun orang dewasa, segera laporkan. Nah, kalau dilaporkan, itu teman-teman bisa melaporkan ke Sapa 129 atau ke UPTD PPA Kota Bandung atau ke Pusat Pembelajaran Keluarga atau ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Atau mungkin kalau teman-teman mau cerita ke Forum Anak juga Itu bisa boleh langsung banget. DM aja. Di Soalnya Instagramnya iya, yang tadi soalnya ya. yang balas juga kita lagi lagi. ya, kita lagi Jadi kayak aman. Dari karena anak untuk anak, anak untuk ya. anak. Iya, gitu. Untuk kakak, apa mungkin pesan dan pesan-pesannya? Sebenarnya nggak jauh beda juga ya sama Ashwi gitu. Aku mau bilang aja ke teman-teman kalau misalnya kita itu harus berani bersuara gitu. Meskipun kadang suara kita itu nggak didengar sama orang dewasa, cuman harus tetap berani untuk bersuara, untuk bilang kalau misalnya teman-teman lagi dalam masalah atau teman-teman lagi butuh bantuan, itu teman-teman bisa bilang ke orang dewasa atau mungkin ke teman sebaya tadi gitu. Dan apa sih setelah melalui banyak banget kenangan bersama anak-anak, kan kalian pasti tahu dong, dan apa sih harapan kalian, harapan terbesar kalian untuk masa depan anak-anak Indonesia ini? Oke, harapan terbesar sebenarnya banyak Banyak ya. banget. Mimpi kita banyak. Anak-anak tuh punya mimpi Iya. yang sangat banyak. Sangat banyak banyak ya. ya. Harapan terbesarnya pastinya anak-anak kedepannya bisa lebih didengarkan, diwujudkan aspirasinya, dan anak-anak tidak takut lagi untuk bersuara. Jika memang tindakan tersebut salah, maka dia akan berani bilang itu salah gitu. Walaupun itu orang dewasa yang mungkin menakutkan untuk anak-anak, tapi harapan yang paling besar adalah anak-anak itu bisa melindungi dirinya sendiri sebelum melindungi teman-temannya. Gitu.
Kalau aku mungkin anak-anaknya lebih berani untuk memperlihatkan bakat mereka gitu, karena kan kita membutuhkan generasi emas Emas, yang iya, unggul betul. gitu. Jadi gimana caranya supaya anak-anak itu berani untuk menunjukkan bakat mereka, berani untuk mengasah bakatnya dan didampingi juga tentunya untuk membantu Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Jadi anak-anak yang unggul hadir dari yang berani untuk Iya. mengasah dan mengembangkan bakatnya. Aku sudah mendengar banyak banget pengalaman kalian dari mulai tadi volunteer organisasi dan sekarang Forum Anak Kota Bandung ini, dan mungkin ada anak-anak yang ingin ikut nih seperti kalian ini. Kalau boleh tahu gimana sih caranya bisa seaktif kalian, bisa sekeren kalian kayak gini Oke, sebenarnya kita juga masih belajar, Iya, masih iya. sama-sama masih Belajar, banyak belajar, iya. masih sering juga melakukan kesalahan. Tapi kita selalu belajar dari kesalahan yang pernah kita alami. Terus kalau teman-teman mau gabung ke Vokap itu satu periodenya itu 2 tahun, dan nanti akan open recruitment lagi di 2026. Jadi pantengin aja Instagramnya dari Forum Anak Kota Bandung. Siap-siap gitu. dan 2026 Nanti mengikuti Ada berbagai seleksi dulu beberapa ya. seleksi. Seleksinya juga ramah anak ya, Betul, pasti tenang, ramah tenang. anak ya, pasti Oh, ramah anak. seperti itu ya. Baiklah, dan apa sih pesan kalian untuk orang dewasa seperti mulai dari guru, orang tua, dan pemimpin negeri ini? Apa pesan kalian gitu untuk mereka semua? Untuk orang dewasa yang pasti balik lagi ke tadi, Iya. lebih mendengarkan suara anak-anak gitu, karena anak-anak itu nggak selalu salah ya. Iya. Pasti anak-anak masih banyak nggak taunya, masih banyak bingungnya. Jadi gimana caranya orang dewasa itu bisa mendampingi dan juga memberikan perlindungan gitu terhadap kepada anak-anak. anak-anak gitu. Jadi Oke. lebih mendengarkan anak-anak lagi. Iya, kalau dari Asfi juga sama, apa yang ingin Asfi sampaikan, tidak lepas dari hak-hak anaknya harus terpenuhi pastinya, karena Asfi juga masih sebagai anak kan, jadi Iya. ingin sekali hak Asfi juga terpenuhi gitu, dan teman-teman juga semoga haknya bisa terpenuhi, dan bagaimana cara memberitahu anak-anak itu lebih halus lagi, sehingga anak-anak bisa paham apa kesalahan mereka, apa yang harus mereka perbaiki dengan cara yang seharusnya mereka ikuti dengan baik dan benar. Baiklah, terima kasih, sangat menyentuh dan sangat menginspirasi ya bagi sahabat Suroja TV dan bagi saya juga sebagai anak-anak. Dan aku baru tahu banget nih ada yang seperti ini di Kota Bandung gitu. Aku baru tahu banget dan sangat tertarik untuk ikut ya pastinya. Sahabat Suroja TV pasti juga sangat tertarik nih untuk ikut dan lebih mengetahui lebih dalam. Bisa kontak ke Instagramnya tadi Iya, untuk tahu Forum lebih Anak lanjut. Kota Bandung. Yes. Sahabat Suroja TV, hari ini kita sudah selesai mendengarkan suara yang sangat jujur, sangat tulus dan menyentuh langsung dari anak-anak Kota Bandung. Mereka bukan sekedar pendengar, bukan pula pelengkap pembangunan, tapi mereka adalah pemilik masa depan bangsa ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan untuk teman-teman dari Forum Anak Kota Bandung. Terima kasih juga untuk sahabat Suroja TV yang telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Suroja TV agar semakin banyak orang yang peduli dan mau mendengar suara anak-anak seperti kami ini ya. Saya Amira Hisan Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.